miring PUU strip XX garis miring 2022 selesai ditempuh pada Mei lalu. Dan sejauh ini sudah ada 5 hakim konstitusi yang membacakan putusan. Yang sedang membacakan putusan kali ini adalah hakim konstitusi atas nama Saldi Isra. Yang sifatnya sementara dengan dan sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar, yang tersambung melalui sambungan Zoom untuk membahas sejauh ini pertimbangan-pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus perkara gugatan sistem pemilu. Selamat siang, Bung Uceng. Selamat siang. Ya, Bung Uceng, ini sejauh ini sudah ada 5 hakim konstitusi kalau saya tidak salah hitung ya. Sekarang Pak Saldi Isra sedang membacakan pertimbangan-pertimbangannya untuk kemudian nanti diputus pada akhir sidang. Sejauh ini Anda melihat kemana arahnya putusan yang akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi terkait hal ini? Iya, kalau saya baca ya, kalau kita baca dari sampai bacaan ke halaman sekian yang dari pertimbangan hukum itu, saya kira dugaan saya ini pasti akan ditolak ya permohonannya. Dugaannya akan menuju ke arah menetapkan atau menguatkan sistem proporsional terbuka. Baik. Saya kira indikasinya bisa kita baca dari beberapa hal. Yang pertama, MK sudah menegaskan bahwa secara risalah pembentukan undang-undang dasar, meskipun tidak ada perbedaan proporsional terbuka atau tertutup, tidak ada pembicaraan soal itu ya, tetapi ide-ide soal menggunakan model distrik atau menggunakan daulat rakyat atau orang yang langsung bisa menentukan itu juga tinggi. Itu disampaikan oleh MK dengan beberapa catatan. Yang kedua, MK kemudian menggariskan bahwa sistem proporsional terbuka maupun tertutup ini sama-sama punya kelebihan dan sama-sama punya kelemahan. Sepakat. Itu jelas. Jadi kalau kita mengatakan ini lebih unggul dibanding yang lain, MK seakan-akan mengatakan enggak juga. Iya, karena sama itu punya kelebihan dan kelemahan. Yang ketiga, saya kira MK sekarang masuk pada logika mulai membantah dalilnya pemohon ya. Misalnya pemohon mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan lain-lain sebagainya. Itu dibantah oleh MK. MK bilang nggak ada kaitannya gitu. Karena itu sudah diatur dalam peraturan yang berbeda. Masuk lagi logika berikutnya yang mengatakan bahwa partai kemudian kehilangan kekuatan dan kapasitas. MK juga bilang tidak juga sebenarnya, karena paling penting adalah bagaimana konsolidasi internal partai. Ya, bagaimana internal partai kemudian mendorong ke arah sana. MK juga sudah menyinggung soal praktik korupsi dan kolusi dan nepotisme. Dia mengatakan bahwa dalil pemohon bahwa ini lebih korup dibanding yang lain, MK juga bilang enggak juga sih sebenarnya, karena mau proporsional tertutup maupun proporsional terbuka sama-sama kesempatannya terbuka untuk korup. Maka MK bilang yang paling penting ada 3 terakhir yang disebutkan sekitar 1 menit 2 menit yang lalu itu, dia mengatakan ada 3 hal yang paling penting, yaitu bagaimana salah satunya adalah bagaimana proses penegakan hukum diterapkan. Ya. Bagaimana para kandidat dipaksa untuk tidak melakukan upaya melakukan penyuapan, nah atau bribe secara politik gitu, political bribery. Nah, saya kira dari sini sebenarnya hampir semua ya, saya mengatakan hampir semua logika yang dibayangkan oleh pemohon itu sebenarnya sudah dibantah oleh MK gitu. Termasuk ketika pemohon mengatakan dulu MK juga yang ngubah-ngubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. MK kan bantah juga tuh, MK bilang enggak sih, dan itu persis keterangan yang kita sampaikan waktu persidangan ya, enggak juga, karena dulu sudah proporsional terbuka sebenarnya, cuma di pelaksanaannya menjadi tertutup. Makanya MK menegaskan proporsional tertutupnya melalui putusan tahun 2008 itu. Nah, saya lihat sampai sekarang kelihatannya ya, kita belum tahu nih apakah yang saya khawatir dari MK itu kan biasanya di ujungnya tuh tiba-tiba ada kata-kata namun demikian. Nah, itu biasanya ada posisi tersendiri. Tapi kita masih tunggu. Saya kira sampai posisi sekarang, sampai halaman sekarang yang sedang dibacakan oleh Pak Saldi Isra, saya kira kemungkinannya akan ditolak gitu. Tolak. Baik. Ya, Bung Uceng, kalau kita berbicara sistem pemilu sebenarnya saya yakin belum sepenuhnya publik ini sebenarnya paham dengan
dengan apa itu sistem pemilu terbuka dan tertutup, proporsional terbuka dan tertutup. Dan Bung Uceng tadi juga menegaskan sebenarnya mau tertutup, mau terbuka akan sama-sama akan ada celah untuk melakukan kecurangan yang Bung Uceng sebut korup tadi ya. Nah, kira-kira untuk membangun optimisme kepada publik menghadapi pemilu 2024, apapun sistem pemilunya, sebenarnya apa yang harus dicermati oleh publik? Sebenarnya begini, proporsional terbuka maupun proporsional tertutup itu ya perbedaan mendasarnya adalah dalam proporsional tertutup menentukan siapa calon jadi itu ditentukan oleh partai. Sedangkan dalam proporsional terbuka suara terbanyak yang akan menentukan siapa yang terpilih itu rakyat secara langsung melalui pilihan. Ya. Makanya ada plus minusnya. MK sudah jelaskan juga dalam keterangan ahli juga kita sudah jelaskan waktu di Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi saya termasuk, ini pendapat pribadi saya ingin mengatakan bahwa di tengah kondisi partai buruk, kondisi partainya kan sedang buruk nih menurut saya ya, tidak ada demokrasi di internal partai, lalu kemudian banyak praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan lain sebagainya, gejala jual beli perahu dan lain sebagainya. Saya termasuk yang mengatakan ya lebih demokratis, lebih baik kalau kita paksakan menjadi proporsional terbuka, kita tetapkan menjadi proporsional terbuka, karena di situ ada peran langsung publik. Ya, ketika partainya yang tidak terlalu baik, menurut saya kondisinya saat ini ya, itu kemudian memegang tampuk kekuasaan, itu menjadi berbahaya, karena mereka akan menegakkan oligarki internal partai. Itu yang akan dipilih menjadi siapa, dan siapa yang akan memegang jabatan tertentu. Nah, beda kalau misalnya proporsional terbuka, ada peran serta rakyat secara langsung di situ. Walaupun ya seluruh negara menggunakan hal yang sama. Andai kata ya, menggunakan yang sama itu maksud saya ada yang pakai proporsional terbuka, ada yang pakai proporsional tertutup. Andai kata saya kira kalau kondisi kepartaian kita itu jauh lebih relatif, lebih baik, ya, lebih terkonsolidasi, demokrasi internal partai ada, praktik jual beli jabatan itu menjadi kurang, money politics itu rendah, saya kira menarik untuk membawanya menjadi proporsional tertutup. Karena itu bisa mengembangkan partai menjadi jauh lebih baik. Nah, sayangnya enggak begitu sekarang. Artinya begini, kalau kita mau memperbaikinya, banyak sekali yang harus pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Kalau kita memilih proporsional tertutup maupun proporsional terbuka, saya kira ini bukan akhir dari proses republik untuk menuju ke arah pemilu. Karena dari itu, mau proporsional terbuka, mau proporsional tertutup, sama-sama membutuhkan penegakan hukum yang baik. Sama-sama membutuhkan kekuatan partai yang kemudian mendorong proses demokrasi menjadi lebih baik. Sama-sama membutuhkan penyelenggara yang netral. Sama-sama membutuhkan pengawasan yang lebih baik, lebih kuat, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kira artinya begini, kalaupun MK nantinya mau memutus ini ke menguatkan kembali proporsional terbuka, saya kira ya silahkan orang yang mendukung proporsional terbuka barangkali bertepuk tangan ya, tetapi itu bukan akhir sebenarnya. Itu tidak mengakhiri perdebatan. Kenapa? Karena di proporsional terbuka pun penyakitnya banyak yang harus ditutup. Banyak yang harus dikerjakan, salah satunya tentu saja adalah politik uang, dan salah duanya adalah soal penegakan hukum yang memadai. Baik. Nah, bicara soal penyakit yang tadi Anda kemukakan ya, mau tertutup terbuka, itu penyakitnya sama, bahwa penegakan hukum yang belum terlalu optimal begitu ya di negara kita. Tapi secara umum yang meminta untuk proporsional tertutup ini tentu ada tujuan juga. Nah, apa kira-kira yang bisa Anda baca dari partai-partai ataupun pemohon yang meminta sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024 nanti? Jangan dijawab dulu, Bung Uceng. Kita akan bahas setelah jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV.